Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai transformasi, salah satu subbabnya yaitu refleksi. Pada dasarnya refleksi ini artinya pencerminan. Sini aja ya. Refleksi, pencerminan. Jadi sama basisnya, bisa titik bisa garis yang dicerminkan. Nah, untuk bagiannya sendiri dia terdiri dari 8 bagian. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. Jadi dasar konsepnya adalah kalau ada titik P misalnya, koordinatnya adalah X, Y, itu direfleksikan terhadap sumbu X, maka perubahan P aksennya nanti menjadi X dan negatif Y. Jadi koordinat titik X tidak berubah, yang Y berubah tanda, seperti itu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung ke soal saja. Ini yang pertama nih. Nomor 1, titik P 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik P aksen. Nah, maka kalau dia seperti ini, 2-nya tetap 2, 3-nya berubah jadi negatif 3. Oke, seperti itu aja, nggak susah kok. Nah, gimana kalau kebalikannya? Contoh nomor 2. Titik P direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi ini A sama B, kita tidak tahu koordinatnya. Kemudian refleksi terhadap sumbu X menghasilkan bayangan 4,5. Nah, sesuai dengan konsep ini, X-nya tidak berubah, sehingga P-nya adalah ini tetap 4, tetapi Y-nya yang berubah. Kalau ini negatif 5, maka ini nanti jadi negatif 5. Seperti itu saja. Kita ke nomor 3. Bagaimana kalau dengan garis? Seperti waktu belajar dilatasi dengan translasi. Jadi untuk garis kita mulai ambil koordinat XY. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Ini nanti berubah menjadi X aksen, Y aksen. Sesuai dengan konsep refleksi, X-nya tidak berubah, Y-nya berubah jadi negatif Y. Nah, ini dibalik posisinya. Saya punya X adalah X aksen, kemudian saya punya negatif Y adalah Y aksen, sehingga Y-nya adalah negatif Y aksen, seperti itu. Ini yang disubstitusikan ke persamaan. Persamaannya adalah 2X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan X aksen, 2X aksen min 3, Y-nya ganti dengan Y aksen, min Y aksen plus 10 sama dengan 0. Dioperasikan 2X aksen, ini jadi plus 3Y aksen plus 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah diinikan semua, maka artinya R aksen adalah 2X plus 3Y plus 10 sama dengan 0. Oke, berubah dari persamaan awal, yang awalnya negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kalau yang diketahui bayangan, karena konsepnya memang selalu 4. Titik yang ditanya bayangan yang ditanya titik, kemudian persamaan yang ditanya persamaan bayangan, yang keempat adalah persamaan bayangan diketahui yang ditanya persamaan awal, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, ini X, ini Y. Refleksi titik. Jadi ini persamaannya tidak usah diperhatikan dulu, karena ini substitusi nanti akhir. Sumbu X seperti itu menghasilkan X aksen dengan Y aksen seharusnya, dan hasil dari sini adalah X dengan negatif Y. Nah, kalau seperti ini, karena dia R aksen, itu adalah 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Ini langsung disubstitusikan saja. Ini aksen ya.
X-nya diganti. Jadi nggak usah dibalik. Kalau yang nomor 3 tadi harus dibalik X sama dengan. Kalau nomor 4 ini karena yang diketahui adalah bayangan, dia langsung disubstitusikan. Jadi ini sama dengan sana. Ini diganti menjadi 3X. Terus ini sama dengan itu. 5 diganti menjadi min Y. Min 6 sama dengan 0. Jadi nanti munculnya 3X dikurang 5Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Dah, selesai yang nomor 4. Saya yang kedua, tadi terhadap sumbu X. Sekarang B adalah terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y konsepnya juga sama, yaitu kalau ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka berubahnya adalah negatif X dengan Y. Jadi yang berubah adalah koordinat X-nya, seperti itu. Nah, contoh aja nih, langsung kita ke nomor 5. Titik P 2,3. 2, 3. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Ini refleksi terhadap sumbu Y, sehingga nanti X-nya akan berubah jadi negatif 2, Y-nya tetap. Nah, seperti itu saja, nggak repot ya. Oke. Kalau nomor 6, yang diketahui adalah bayangan, maka ini XY refleksi terhadap sumbu Y, bayangannya adalah 4 dengan 5. Sesuai dengan konsep, maka X-nya akan berubah jadi negatif, sehingga koordinat awalnya ini negatif 4, 5-nya tidak berubah. Nah, seperti itu. Garis. Oke, sama nih garis nih. Nomor 7. Garis 2X direfleksikan terhadap sumbu Y, tentukan bayangan garis. Nah, artinya kita mulai dari XY. Refleksi terhadap sumbu Y ini kan berubah menjadi negatif X dengan Y ya. Ini adalah X aksen dengan Y aksen. Dibalik kondisinya, min X sama dengan X aksen, X adalah min X aksen, Y sama dengan Y aksen, udah dibiarkan saja. Udah ketemu X dengan Y, substitusikan ke persamaan. 2X min 3Y plus 10 sama dengan 0. 2 negatif X aksen dikurang 3 Y aksen plus 10 sama dengan 0. Ini nanti min 2 X aksen min 3 Y aksen plus 10 sama dengan 0. Ini R nya, sehingga R aksennya adalah 2 min 2X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Itu nomor 6. Kita ke nomor 7 nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini oke. Yang diketahui adalah bayangan. Oke, bayangan nomor 8 ya. Selama sebenarnya satu konsep itu sama sih, berlaku untuk semua. Titik, bayangan titik, garis, bayangan garis. Ya, kita selalu mulai dengan XY, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, ini akan berubah jadi min X dengan Y, dan ini adalah X aksen dengan Y aksen, seperti itu. Nah, ini nggak usah dirubah lagi. Jadi ada 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Ini kan bayangan nih, seharusnya ada aksennya. Nah, ini X aksen adalah negatif X, 3 negatif X, Y aksen adalah Y, biarin aja. Jadi R-nya adalah min 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Udah, itu aja berubahnya. Ya. Berikutnya nomor 9 adalah refleksi terhadap titik asal. Oke, refleksi terhadap titik asal. Kita menyebutnya juga dengan mana ini? Oke. O 0,0 seperti itu ya, titik asal itu disebut. Jadi secara konsep kalau titik asal ini kalau ada koordinat X dengan Y,
direfleksikan terhadap O 0,0 itu menjadi negatif X, negatif Y, seperti itu. Jadi ini dia adalah kombinasi sumbu X dengan sumbu Y. Nah, langsung aja ke nomor 9 biar enak. 9 titik P 2,3 direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka ini akan jadi negatif 2, negatif 3. Nah, seperti itu. Nomor 10. Ada titik X, Y direfleksikan terhadap titik asal. Bayangannya ada 4, 5. Maka XY-nya sama dengan ini jadi negatif 4, ini negatif 5. Udah gitu aja. Jadi titik koordinat awalnya adalah negatif 4, negatif 5. Saya ke 11, gimana kalau garis? Ya sama. XY refleksi O 0,0, dia akan jadi X aksen Y aksen, hasilnya adalah negatif X, negatif Y. Nah ini dibalik ini posisinya. X aksen adalah negatif X, sehingga X adalah negatif X aksen. Y aksen adalah negatif Y, jadi Y adalah negatif Y aksen. Begitu dua hal ini udah dapat, masukkan ke persamaan awal. Persamaan awalnya adalah 2x min 3y plus 10 sama dengan 0. Maka 2 dikali negatif X aksen dikurang 3 dikali negatif Y aksen tambah 10 sama dengan 0. Min 2x aksen plus 3y aksen plus 10 sama dengan 0. Hingga R aksennya adalah 2x plus 3y plus 10 sama dengan 0. Seperti itu. 12. Kalau yang diketahui adalah bayangannya, maka nggak ada proses pembalikan. Jadi cuma itu ya bedanya. Kalau yang diketahui garis ditanya bayangan, kita balik hasilnya. Tapi kalau yang diketahui bayangan ditanya garis, maka bisa langsung dikerjakan. Jadi ini XY refleksi pusat 0,0. Jadi X aksen Y aksen ini adalah negatif X, negatif Y. Maka ini langsung disubstitusikan ke persamaan garisnya. Persamaan bayangannya adalah 3x plus 5y min 6 sama dengan 0. Nah ini diganti, ini aksen kan, ganti 3 negatif x 5 negatif y min 6 sama dengan 0, min 3x min 5y min 6 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita yang ke 4, bagian dari D. D ini terhadap titik. Kalau D terhadap titik A, B, seperti itu. Jadi untuk konsepnya sendiri bahwa kalau ada koordinat X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, ini menjadinya adalah yang ini 2A dikurang X, kemudian yang ini 2B dikurang Y, seperti itu. Agak repot sedikit dibanding yang lain. Contohnya bagaimana? Kita lihat nomor 13. Titik P 2,3. Oke, 2,3 direfleksikan terhadap A 2,3. Oh, yang sama ya. Berapa bayangan? Nah, ini dikalikan 2. Dikurang yang ini, kurang 2. Kemudian ini dikali 2. Dikurang yang ini. Nah, seperti itu. 2 kali 2, 4. 4 kurang 2. 2. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 3. 3. Ini enggak berubah. Kenapa enggak berubah? Karena dia direfleksikan terhadap titiknya sendiri. Jadi kalau beda titik nanti berubah. Coba kita ke nomor 14. 14, mana 14? Ini 14 nih.
14 adalah ada titik X, Y direfleksikan terhadap titik A 4, min 5 menghasilkan bayangan 45. Ditanya adalah tentukan koordinat awal titik P. Nah, ini sebelum ke 45 ini nanti seharusnya menjadi 2 dikali sini, 2 kali 4 dikurang X, terus 2 dikali, nggak kelihatan ya, nah gitu ya, terus 2 dikali yang Y nya negatif 5 dikurang Y. Nah ini disamakan dua hal ini, saya tuliskan di sini ya, 4 sama dengan ini 8 dikurang X, 8 nya pindah, 4 kurang 8 sama dengan negatif X, negatif 4 sama dengan negatif X, berarti X nya sama dengan 4. Berikutnya yang bawah 5 sama dengan min 10 dikurang Y, sini pindah, 5 ditambah 10 sama dengan negatif Y, 15 negatif Y, maka Y nya berarti negatif 15. Udah ketemu, sehingga titiknya adalah 4 min 15 titik asalnya. Nah, ini mulai repot. Kita ke garis nomor 15. Direfleksikan terhadap titik, tentukan bayangan garis. Oke, XY refleksi terhadap titik A min 3,2 menghasilkan 2 kali min 3 jadi 2 kali min 3 dikurang X, terus 2 dikali 2 dikurang Y. Ini adalah X aksen, Y aksen, kayak gitu. Nah, ini proses ini akan dibalik karena yang ditanya adalah bayangan. Ini min 6 dikurang X adalah X aksen, min X adalah X aksen plus 6. X adalah negatif X aksen negatif 6. Oke, ini 1. Berikutnya adalah 4 dikurang Y adalah Y aksen, negatif Y adalah Y aksen dikurang 4, sehingga Y adalah negatif Y aksen ditambah 4. Oke, dapat X dapat Y, persamaannya adalah 2X min 3Y plus 10 sama dengan 0, ganti X nya 2 negatif X aksen negatif 6, negatif 3 negatif Y aksen plus 4 plus 10 sama dengan 0, seperti itu. Terus diproses ini negatif 2X aksen plus 12, ini juga dikali plus 3Y aksen negatif 12 plus 10 sama dengan 0. Digabungkan aja yang dekat, min 2X aksen 1 plus 3Y aksen 12 dikurang 12 habis, plus 10 sama dengan 0. Sehingga R adalah min 2X plus 3Y plus 10 sama dengan 0. Oke. Berat ya nomor 15 ya. 16. Nah, 16 ini lebih ringan. Kenapa? Karena yang ditanya hanya titik asal. Jadi kita tidak perlu membalik. Oke, kita ke 16 nih. 16. Ada titik XY refleksi terhadap A min 2, min 4. Ini seharusnya hasilnya adalah ini dikali 2, kan ini X aksen di aksen ya. Hasilnya adalah yang dikali 2, 2 dikali negatif 2 dikurang X. Seperti itu. Terus ini dikali 2, 2 dikali negatif 4 dikurang Y. Nah, ini nggak perlu dibalik lagi, kan ini udah muncul nih. X aksen adalah negatif 4 negatif X. Terus Y aksen adalah negatif 8 negatif Y. Ini disubstitusikan ke persamaan R aksen adalah 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini bayangan, jadi ada aksennya diganti nilainya. 3 negatif 4 negatif X, 5 negatif 8 negatif Y sama dengan dikurang 6 sama dengan 0, kalikan negatif 12 negatif 3X negatif 40 negatif 5Y negatif 6 sama dengan 0. Kita gabungkan saja ini.
Jadi negatif 3X, negatif 5Y. Ini min 12, min 40, min 52, min 6, min 58 sama dengan 0. Jadi ini adalah R-nya. 3X min 5Y min 58 sama dengan 0. Bolehkah dikalikan dengan negatif? Boleh. Bisa kita kalikan negatif nih. Nah, ini jadi 3X plus 5Y plus 58 sama dengan 0. Bisa, nggak ada masalah. Terutama di pilihan ganda. Nah, ini part 1. Nanti ada part 2 untuk 4 subbab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.